Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kembali ke rumah-Mu dan kami bersyukur ya Tuhan untuk undangan-Mu, untuk kami boleh beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau hari ini ya Tuhan. Tuhan berkenanlah untuk menerima segala pujian kami, penyembahan kami. Tuhan berkenanlah untuk mendengar seruan-seruan doa kami. Dan saat ini juga ya Tuhan berkenanlah untuk menjumpai setiap kami, menyentuh hati setiap kami, mengubahkan hidup setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Bapa, untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu, menyatakan kabar baik-Mu kepada setiap jiwa-jiwa yang belum percaya. Tuhan berfirmanlah dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang tertera di slide dari Yohanes 17. Kita akan membaca beberapa bagiannya, akan dipandu oleh slide yang ada. Saya akan membaca saudara ayat-ayat yang berwarna gelap dan saudara dipersilakan membaca ayat-ayat yang berwarna merah. Demikian seterusnya bergantian. Yohanes pasal 17 kita baca bersama-sama secara bergantian. Dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kekal itu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun kuduskan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita pernah mendengar begitu ya beberapa kalimat perkataan dari orang-orang yang akan meninggal, saudara. Saudara, apa artinya? Kenapa mereka berkata demikian begitu? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat ada perkataan-perkataan terakhir dari selebriti atau penyanyi begitu ya sebelum mereka meninggal, saudara. Saudara, seorang Bob Marley, ya penyanyi reggae yang terkenal, ya salah satu lagunya yang terkenal No Woman No Cry, ya. Saudara, di akhir hidupnya dia berkata, uang tidak bisa membeli hidup, kekayaan tidak bisa membeli hidup. Saudara, Whitney Houston, seorang penyanyi juga ya, yang terkenal dengan lagunya And I Will Always Love You, ya.
Saudara, di akhir hidupnya, dia berkata, aku akan pergi dan melihat Yesus. Wah, kelihatannya rohani sekali, saudara ya. Saudara, Heath Ledger, seorang aktor, salah satu perannya yang terkenal dan diingat sekali, mendapat penghargaan Oscar, yaitu peranannya di film The Dark Knight, menjadi Joker, saudara. Saudara, di akhir hidupnya, dia berkata, aku akan baik-baik saja, I'll be fine. Tapi saudara, bukankah hidup dia tidak baik-baik saja? Dia meninggal karena overdosis obat tidur, itu merenggut nyawanya 6 bulan, saudara, sebelum filmnya yang terkenal itu naik tayang dan kemudian di tahun berikutnya mendapatkan penghargaan Oscar. Sangat ironis, saudara. Saudara, yang terakhir Paul Walker, seorang aktor juga yang terkenal ya di rentetan film Fast and Furious begitu. Sebelum dia meninggal karena kecelakaan mobil, saudara, dia berkata, aku akan kembali dalam 5 menit, oke? Dan dia tidak kembali, saudara. Kecelakaan mobil itu merenggut nyawanya. Saudara, perkataan-perkataan terakhir ini tragis, mungkin ironis begitu. Tapi ada juga yang seolah menunjukkan ada pengharapan, ada nasihat, baik bagi dirinya sendiri, maupun mungkin bagi orang-orang, bagi keluarganya, bagi teman-temannya, atau mungkin bagi dunia yang mendengarkan mereka, saudara. Namun saudara, mari kita bandingkan dengan perikop yang kita baca hari ini di Yohanes 17, yang mencatat perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, dia dihina, dia menderita dengan begitu rupa, dan mati di salib. Soalnya jika kita bandingkan, maka perkataan terakhir dari Tuhan Yesus di Yohanes 17 ini jauh sekali dari kata tragis atau ironis, menyedihkan begitu. Saudara, perkataan terakhir dari Tuhan Yesus adalah sebuah doa. Doa yang berfokus kepada hati Allah dan kemuliaan Allah. Dan juga sebuah doa, saudara, yang tidak egois. Karena Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, bagi setiap orang percaya, dan juga bagi kita, saudara, gereja-gereja di masa kini maupun di masa yang akan datang. Saudara, sebuah doa yang dimulai dengan kalimat penutup dari pengajaran-pengajaran Yesus sebelum-sebelumnya, saudara. Ketika dicatat di Injil Yohanes, demikianlah kata Yesus. Saudara, kalimat ini menutup rangkaian pengajaran Tuhan Yesus, interaksi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sepanjang pasal 13 sampai 16, saudara. Sebelum di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia berinteraksi dengan murid-muridnya, memberikan pengajaran-pengajarannya. Dan saudara, di klimaks, di akhir dari momen itu, Tuhan Yesus memanjatkan sebuah doa yang penuh dengan pengharapan. Doa yang seakan menantikan sebuah kemenangan, walaupun di tengah tantangan dan ancaman yang ada di depan dia, saudara. Sebuah doa yang juga membawa kita kepada cicipan kemuliaan dari kehidupan Allah Tritunggal. Saudara, doa ini dimulai dengan kalimat Tuhan Yesus yang penuh makna ketika dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Saudara, bagian pertama, 5 ayat pertama dari bagian ini, saudara, sering dikenal sebagai doa Yesus untuk dirinya sendiri atau demi dirinya sendiri. Saudara, bagaimana kita memahami bagian ini? Bagaimana kita memahami permintaan Yesus untuk dimuliakan oleh Bapa di surga? Seperti apa kemuliaan yang Yesus minta kepada Bapa di surga? Saudara, mari kita melihat 5 ayat pertama dari Yohanes 17 ini, saudara. Dan saudara, hal pertama yang bisa kita lihat dari kemuliaan yang Yesus minta adalah kemuliaan yang tidak lepas dari saat kematiannya. Saudara, perhatikan lagi kalimat pertama Yesus di dalam doanya. Ya Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah aku supaya aku memuliakan engkau. Saudara, saatnya, the hour, selalu menunjuk kepada kematian Yesus yang saat itu sudah dekat di depan mata Yesus, saudara. Nah, saudara, berkali-kali Injil Yohanes mencatat frasa ini, saatnya, waktunya, saudara. Dan ini semua saat yang menunjuk kepada kematian Yesus. Menjadi seperti sebuah lensa untuk kita melihat isi doa Yesus berikutnya, saudara. Dan saudara, kalimatnya juga menegaskan bahwa lagi-lagi Yesus tidak menghindari kematiannya. Saudara, Tuhan Yesus justru menyambut kematiannya dengan ketaatan. Karena Yesus tahu bahwa saat dia mati, saat dia disalib, itu akan memuliakan Bapa di surga. Kematian yang tidak lepas dari kemuliaan. Kemuliaan yang tidak lepas dari bagaimana Yesus akan mati di salib. Yang menyatakan indahnya kemuliaan Allah. Saudara, yang kedua, kemuliaan ini menyatakan bahwa ada kemuliaan yang tidak egois, saudara. Kemuliaan yang Yesus minta dari Bapa adalah kemuliaan yang sama yang akan dia pakai untuk memuliakan Bapa di surga melalui kematiannya. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat tabel berikut begitu ya, untuk memahami akan hal ini, kemuliaan yang tidak egois ini, saudara. Dengan mensejajarkan ayat 1b dan juga ayat 2. Anak kalimat pertama dari ayat 1b, saya sejajarkan dengan anak kalimat pertama dari ayat kedua, kemudian anak kalimat kedua
dari ayat 1b disejajarkan dengan anak kalimat kedua dari ayat kedua. Saudara-saudara, D.A. Carson menafsirkan bagian ini, menjelaskan bagian ini demikian. Yesus dimuliakan oleh Bapa ketika Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Dan saudara, pemberian kuasa ini bukan terjadi saat itu ketika Yesus berdoa, bukan. Tapi pemberian kuasa ini terjadi di dalam kekekalan relasi Allah Tritunggal. Bapa yang tidak menahan-nahan untuk memberikan kuasa itu kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam kekekalan Yesus sudah taat kepada misi keselamatan Bapa untuk dia mati di atas kayu salib, untuk menggenapi rancangan keselamatan Bapa itu. Dan saudara, ingat lagi-lagi saatnya, the hour itu menjadi lensa untuk kita memahami bagian ini. Kuasa yang Yesus terima inilah yang dia pakai untuk kemudian merealisasikan, mewujudkan keselamatan Allah melalui ketaatannya sampai mati di atas salib. Sebuah ketaatan yang dikatakan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang dipercayakan Bapa kepada Yesus. Nah saudara, bukankah kematian seperti ini juga dicatat oleh Rasul Paulus, saudara? Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kematian yang justru membuat Allah meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Kematian yang karena ketaatan Yesus sampai dia mati di salib. Mati dengan cara yang mengerikan dan memalukan. Tapi justru membuat Allah meninggikan dia. Supaya apa saudara? Di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua makhluk, semua manusia. Tidak ada satupun yang tidak memuliakan Bapa dengan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kematian Yesus memuliakan Bapa di surga. Saudara, bukankah ini sebuah pertunjukan kemuliaan Allah yang tidak egois? Bapa yang memberikan kuasa kepada Yesus karena dia sudah taat sejak kekekalan untuk dia mati di atas salib. Dan dengan kematian Yesus itu, Bapa dimuliakan karena setiap manusia mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu memuliakan nama Bapa di surga. Sebuah pertunjukan kemuliaan yang indah, saudara-saudara. Nah, saudara, yang ketiga, kemuliaan yang Yesus minta itu dan yang Yesus terima dari Bapa harus kita lihat dari sudut pandang kekekalan kemuliaan Allah. Saudara, dari ayat kelima kita bisa melihat bahwa kemuliaan itu sudah ada di dalam kekekalan relasi Allah Tritunggal. Kemuliaan yang ada di hadapan hadirat Bapa bahkan sebelum dunia diciptakan. Sebelum seluruh isi alam semesta ada, kemuliaan itu sudah ada, dimiliki oleh Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah saudara, dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa kemuliaan yang akan Yesus nyatakan ketika dia menyelesaikan di ayat 4. Semua pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia, termasuk kematiannya. Kemuliaan yang dinyatakan itu adalah kemuliaan yang sama kualitasnya dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah miliki di dalam kekekalan. Dan kemuliaan itulah yang membuat Yesus merindukan, aku akan mati di salib, dimuliakan, dan aku akan kembali naik ke surga, menikmati kemuliaan yang sama lagi, kemuliaan yang sama kualitasnya bersama-sama dengan Bapakku di surga. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, pertunjukan kemuliaan yang sangat indah, saudara-saudara, di dalam doa Yesus. Nah saudara, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan akan 5 ayat ini, saudara. Khususnya dalam kehidupan kita bersama Tuhan, khususnya dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan. So, setiap kali kita berdoa, apa sih yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita berusaha meneladani seperti Yesus meminta kemuliaan Allah yang luar biasa itu terjadi melalui doa-doa kita? So, saudara, seperti Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya sendiri, saya kira it's okay bagi kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Dan kita pasti sering melakukannya. Kita berdoa untuk kesehatan yang baik, kesehatan kita. Kita berdoa untuk kelancaran pekerjaan atau bisnis kita. Kita berdoa supaya hidup kita, bahkan pertumbuhan rohani kita boleh memuliakan Tuhan. Tapi saudara, ketika kita mendoakan hal-hal yang demikian, apakah diam-diam jauh di dalam hati kita, kita berseru demikian, Tuhan muliakan aku dong. Jangan bikin aku malu dengan doa-doaku, kan aku orang Kristen. Tuhan jawablah semua doa-doaku ini sesuai dengan kehendak-Ku. Supaya apa? Nanti kan namamu yang dikenal. Orang-orang suruh aku sharing, suruh aku kesaksian di gereja di mana tempat. Namamu yang dimuliakan kan? Oleh karena itu jawab dong doa ini sesuai dengan apa yang saya mau. Saudara, ketika kita berkata kita mau memuliakan Tuhan melalui doa kita, apakah di dalam hati kita mengatakan hal yang sama atau hal yang lain, saudara? Atau saudara, ketika kita tahu bahwa
Yesus pun sebagai Tuhan dia meminta di dalam doanya Bapa menyatakan kemuliaan yang begitu luar biasa itu. Bukankah seharusnya kita juga bisa berdoa seperti Yesus? Berdoa dengan berseru, ya Tuhan, kemuliaan-Mu, salib-Mu itu sudah nyata bagiku. Tunjukkanlah kemuliaan salib-Mu melalui setiap doa-doaku di seluruh hidupku. Supaya kemuliaan yang sama itulah yang aku nyatakan ketika aku hidup, ketika aku berdoa, ketika aku merespon akan setiap jawaban Tuhan dari doa-doaku. Kemuliaan salib Yesus yang aku saksikan kepada orang-orang ketika aku bercerita mengenai kehidupanku bersama Engkau Tuhan. Ketika aku bercerita bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doaku. Salib Yesus itu yang kita ceritakan kepada orang-orang. Dan saudara, kemuliaan Allah yang seperti ini, yang kekal, tidak egois, dan dinyatakan melalui salib Yesus. Kemuliaan inilah yang memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Kepada setiap orang yang Bapa percayakan, berikan kepada Yesus sejak kekekalan saudara. Nah saudara, hidup kekal ini bukan sekedar hidup yang berpindah tempat begitu ya. Tadinya kita dari neraka ke surga. Kita tadinya dari tempat yang satu, bisa menuju ke tempat yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati segala kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, Yohanes mencatat ketika Yesus berdoa, dia mendoakan sebuah kehidupan yang mengenal Allah terus menerus. Tidak ada habisnya. Nah saudara, untuk menjelaskan mengerti bagian ini saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah. Saudara, Sadhu Sundar Singh, seorang pemberita Injil di India, suatu hari dia datang ke sebuah desa dan dia mengutuk rumah dari salah satu penduduk desa begitu. Ketika pintu dibuka oleh seorang gadis kecil ini memandang Sadhu Sundar Singh dan dia kaget dan dia kemudian lari ke mamanya dan kemudian mamanya bingung, kenapa anak saya lari-lari? Siapa yang datang? Kata mamanya. Nah saudara, gadis kecil ini berkata, mama aku gak tahu siapa dia, tapi wajahnya sepertinya menyenangkan. Sepertinya dia Yesus. Saudara, tentu saya kira gadis ini tidak bermaksud untuk menyamakan seorang Sadhu Sundar Singh yang orang India itu dengan Yesus, orang Yahudi secara fisik begitu. Tapi saudara, ada kisah ini dari jawaban gadis kecil ini ketika berjumpa dengan Sadhu Sundar Singh. Kisah ini menyatakan arti dari hidup kekal yang Yesus berikan. Saudara, ketika hidup kekal dari Allah itu diberikan kepada kita, kekekalan itu masuk ke dalam kehidupan kita yang sementara ini. Saudara, dalam hati kita seperti bangkit, ada hasrat keinginan untuk terus mengenal siapa sih yang memberikan hidup itu kepada saya. Siapa sih orang yang pribadi yang berkorban, mati di salib bagi saya. Dan saudara, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita dekat dengan Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, kita semakin mirip, semakin serupa dengan orang yang ingin kita kenal ini. Yesus ini saudara. Dan ketika kita semakin mengenal Yesus, Bapa di surga dimuliakan melalui hidup kita yang menyerupai Yesus ini. Dan semakin kita mengenal Kristus, kasihnya, hatinya, pengorbanannya, salibnya itu semakin terlihat melalui hidup kita. Dan semakin kita mengenal Yesus, segala tentang diri kita akan memudar. Dan yang tampak adalah Yesus, yang tampak adalah kasihnya, yang tampak adalah salibnya melalui kehidupan kita. Hidup kekal yang sungguh terus-menerus mengenal siapa sih Tuhan yang memberikan hidup itu bagi kita. Siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kehidupan dari murid-murid Kristus yang didoakan oleh Tuhan Yesus di bagian berikutnya saudara. Dari ayat 6 sampai 26. Setelah Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Supaya kematian yang menyatakan kemuliaan Allah. Maka di bagian berikutnya saudara, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya waktu itu, bagi semua orang yang akan percaya oleh pelayanan murid-muridnya, dan juga bagi setiap kita saudara, orang-orang percaya di masa kini dan juga orang-orang percaya di masa yang akan datang. Saudara, hal pertama yang bisa kita lihat dari doa Tuhan Yesus di bagian kedua ini, Tuhan Yesus menyatakan identitas kita, orang-orang percaya, identitas gereja, siapa sih kita di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Saudara, dari doa Tuhan Yesus kita bisa memahami bahwa gereja selalu memiliki dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, identitas pertama adalah gereja adalah orang-orang yang dibebaskan dari perhambaan dosa untuk menjadi hamba Allah. Dari keterasingan karena dosa menjadi milik kesayangan Allah karena anugerah di dalam Kristus. Namun saudara, identitas kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah gereja adalah orang-orang komunitas yang diutus ke dalam dunia seperti orang-orang asing di tengah dunia.
Kenapa begitu? Karena dunia membenci gereja, dunia membenci kita, dan dunia sudah lebih dulu membenci Kristus. Sudah, bukankah ini yang Tuhan Yesus doakan? Tuhan Yesus berdoa bahwa kita gereja bukan dari dunia, sama seperti Dia bukan dari dunia. Namun kita diutus ke dalam dunia sama seperti Yesus sudah diutus Bapa ke dalam dunia. Sudah, bayangkan menghidupi kedua identitas ini. Saudara, ada masa-masa di mana mungkin kita rasa kita bersyukur sekali. Kita menjadi milik kesayangan Allah. Wah, sepertinya terdengarnya romantis begitu saudara ya. Kita dari orang-orang yang diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Karena keselamatan melalui Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Kita menjadi milik kesayangan Allah yang sudah dimiliki sejak kekekalan. Nama-nama kita sudah diketahui oleh Bapa di surga. Tapi ketika kita berhadapan dengan identitas kita yang kedua, kita diutus ke dalam dunia yang membenci kita. Sudah, mungkin kita pernah berpikir, aduh Tuhan kok tega ya. Tuhan tega sama saya. Katanya saya ini miliknya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan sepertinya membuang saya ke tengah dunia yang membenci saya? Kenapa Tuhan mengutus saya ke tengah dunia, ke dalam dunia yang mengerikan ini, dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan perang, kekacauan, sakit, penyakit, penderitaan. Saudara, Tuhan Yesus tahu sejak dulu sampai sekarang dunia seperti apa yang kita hidupi. Tuhan Yesus tahu betul pergulatan-pergulatan seperti apa yang akan kita hadapi sebagai orang-orang yang asing di tengah dunia, yang dibenci oleh dunia. Nah saudara, Tuhan Yesus juga tahu betapa Bapa mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan karena kasih Allah yang begitu besar ini, yang tidak akan menyerah dengan dunia, saudara, Tuhan Yesus mengutus kita dan mendoakan kita untuk juga tidak menyerah dengan dunia ini. Karena Yesus sudah berdoa bagi setiap jiwa yang akan percaya karena pemberitaan Injilnya. Tuhan Yesus pun berdoa mengutus kita untuk boleh menjadi alatnya, menyatakan Injilnya kepada orang-orang yang sudah ada di dalam doa Yesus. Dan dengan identitas kita sebagai milik Allah sekaligus utusan Allah, Yesus mengutus kita ke dalam dunia dengan janjinya, dengan doanya saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Saudara, ketika kita diutus ke tengah dunia, Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan kepada kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Injilnya tidak akan gagal untuk mengguncang seluruh dunia dan mempertobatkan jiwa. Kasih-Nya akan selalu menguatkan langkah kita dan perlindungannya akan selalu memberikan perteduhan bagi kita di tengah kebencian dunia. Saudara, salah satu momen dalam hidup saya, khususnya di dalam saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa teologi, dan saya mengingat akan bagian ini, saya ingat saudara, ibadah pengutusan ya. Setiap kali ada orang-orang mahasiswa-mahasiswa teologi yang akan diutus untuk praktek pelayanan 1 tahun, soalnya di seminari saya diadakan ibadah pengutusan. Setelah kami menyelesaikan skripsi atau tesis begitu ya, saringan terakhir sebelum kami diwisuda adalah kami harus lulus atau menjalankan praktek pelayanan 1 tahun di gereja ataupun institusi lain yang dipercayakan, yang kepadanya kami diutus dari seminari. So, saya masih ingat waktu itu ketika saya, kalau saudara bisa lihat fotonya, saya masih ingat waktu saya diutus, didoakan oleh dosen pembimbing saya begitu. Saudara, dia tidak hanya menumpangkan tangan, tapi dia juga membawa Alkitab yang ditumpangkan di atas kepala saya juga. Saudara, saya waktu itu nggak terlalu ingat persis begitu ya apa yang terjadi, tapi melalui komentar dari teman saya sampai bilang, wah kok lu tuh kayak mau jadi misionaris gitu ya, diutus kemana. Karena yang lain ditumpangin tangan doang, lu ditumpangin Alkitab gitu. Nah saudara, di dalam setiap ibadah pengutusan seperti ini, salah satu lagu yang cukup sering kami nyanyikan adalah lagu yang berjudul Ku Utus Kau. Sebuah lagu yang terinspirasi dari doa Tuhan Yesus saudara, bagi kita gerejanya di dalam Yohanes 17 ini. Sebuah lagu yang menyanyikan pesan pengutusan Yesus bagi murid-muridnya waktu itu, bagi saya dan teman-teman waktu itu, dan juga bagi setiap kita saat ini. So, saya mengajak kita untuk sebentar menyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan doa Yesus bagi kita ini ya. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, tak pikir harta ataupun nama, tanggung hinaan, duka dan derita. Ku utus kau
mengabdi bagiku. Bait yang kedua. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa yang dalam susah, menanggung beban dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Bait yang ketiga. Ku utus kau kepada sesamamu yang keras hati dan enggan melihat, walau harus berkorban sampai akhir. Ku utus kau alami salibku. Saudara, lagu ini sungguh menyatakan betul kita milik kesayangan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan dari perhambaan dosa. Tapi tidak berhenti di sana. Identitas kita dari Tuhan menyatakan kita diutus ke tengah dunia yang seperti ini, saudara. Dunia yang begitu mengerikan, penuh dengan dosa, berbeban berat, menjerit karena sakit, penyakit, dan penderitaan. Tapi dunia juga membutuhkan kasih Tuhan melalui kita. Tuhan mengutus kita tanpa pamrih, tanpa memikirkan nama kita. Bahkan harga yang termahal pun kita harus bayar. Demi satu jiwa yang berharga bagi Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia yang seperti ini, saudara. Nah, saudara, yang kedua di dalam bagian ini, ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, untuk gereja, untuk kita. Dia mendoakan kesatuan gereja, kesatuan semua orang percaya di mana-mana tempat yang mencerminkan misi Allah dan kasih Allah. Saudara, 3 kali Tuhan Yesus mendoakan kesatuan semua orang percaya ini. Dan dia akhiri dengan berkata, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Kemuliaan melalui salib Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kesatuan yang Tuhan maksudkan bukanlah keseragaman. Unity, bukan uniformity. Saudara, keseragaman, uniformity akan menghasilkan gereja seperti klub sosial, saudara, yang berlabel Kristen dan anti dengan berbagai keragaman. Namun saudara, kesatuan di dalam keragaman, unity in diversity, akan menghasilkan gereja sebagai tubuh Kristus yang sejati. Terdiri dari berbagai macam orang yang disatukan karena keindahan Allah Tritunggal dan memancarkan kemuliaan salib Yesus. Saudara, kehidupan Allah Tritunggal dan kemuliaan salib Yesus, bukankah ini adalah esensi dari Injil? Dan Injil inilah, saudara, yang menyatukan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat di segala waktu. Sehingga saudara, apa yang menyatukan gereja, apa yang menyatukan kita, bukanlah keseragaman nama, keseragaman program atau hobi, keseragaman metode bekerja dan bermisi, keseragaman model ibadah. Tapi apa yang menyatukan gereja, menyatukan kita, adalah Injil yang sama. Injil yang sama yang mempertobatkan semua orang yang datang kepada Yesus dari beragam suku bangsa. Injil yang sama yang mengubahkan cara hidup kita dengan latar belakang keluarga dan budaya yang berbeda. Injil yang sama yang menjadi pusat ibadah kita, pemuritan kita, misi kita. Dengan demikian, ketika orang-orang lain melihat, ketika dunia melihat gereja yang satu dengan gereja sebelahnya, gereja yang satu dengan gereja yang di luar sana jauh, mereka melihat pribadi yang sama, Yesus. Mereka melihat ada kisah keselamatan yang sama, Injil Kristus, saudara. Karena setiap kita sebagai gereja selalu bergerak satu langkah lebih dekat dengan Kristus. Satu langkah lebih mirip dengan Kristus. Gereja-gereja yang selalu bergerak untuk mendekatkan satu jiwa lagi kepada satu Injil yang sama. Injil Yesus Kristus. Dalam Injil gereja bersatu, kita tak sendiri. Rohnya pimpin kita melangkah sampai kekekalan. Dan kita akan terus menyanyikan Injil keselamatan yang indah. Puji Dia penebus hidupku, ku berdiri pada Injil Kristus. We stand in the gospel of Jesus Christ. Nah, saudara, bukankah kesatuan ini juga, saudara, ada di dalam salah satu value dari gereja kita, saudara, dari Grace Life,
yaitu kingdom minded. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca penjelasan dari kingdom minded ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kesetiaan kami yang terutama adalah untuk kerajaan Tuhan. It's not about us, but it's about God and His kingdom. Kami siap untuk mereformasi diri terus-menerus dalam ketaatan kepada Tuhan untuk pekerjaan Injil. Kami juga siap menjalin kerjasama dengan anggota tubuh Kristus lainnya untuk pekerjaan Injil. Yang terpenting bukanlah kepentingan kami, gereja lainnya, atau siapapun juga, melainkan kerajaan Tuhan. Saudara, sebuah nilai bergereja yang menantang setiap kita untuk membuang kepentingan kita, kepentingan orang lain, kepentingan gereja lain, kepentingan siapapun juga, dan mengutamakan kepentingan kerajaan Tuhan. Sebuah nilai bergereja yang mengundang kita untuk melakukan semua ibadah kita, setiap spark kita, setiap pelayanan dari Bless the City yang kita lakukan, setiap partisipasi kita di dalam misi Tuhan. Semua itu kita lakukan demi pekerjaan Injil Kristus terus-menerus dinyatakan di tengah dunia ini, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus menutup rangkaian doanya di Yohanes 17 ini dengan pengharapan yang mulia bagi setiap kita dan bagaimana Injil Kristus itu terus-menerus akan dibagikan. Saudara, ayat 24, Tuhan Yesus menutup doanya dengan berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka, orang-orang percaya, berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Saudara, bukankah ini pengharapan yang indah, yang mulia bagi setiap kita? Bahwa kita tidak hanya menikmati keindahan salib Kristus di hidup di dunia ini, tapi di masa yang akan datang, di dalam kekekalan ketika Tuhan menjemput setiap kita, di dalam langit dan bumi yang baru, kita boleh menikmati, memandang kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Pengharapan yang kekal, yang pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi setiap kita, seperti Dia sudah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus berkata di ayat 26, "Aku telah memberitahukan namamu, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Saudara, inilah janji Yesus yang tidak akan lekang oleh waktu. Melalui karya Roh Kudus, kisah Allah akan terus diberitakan. Kasih Allah akan terus dinyatakan. Injil, kabar baik itu akan terus dinyatakan melalui kesaksian-kesaksian setiap kita, saudara. Orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan yang disatukan oleh Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saudara, ada 3 undangan yang Tuhan berikan bagi kita melalui 3 reflection questions yang akan menutup perenungan firman Tuhan hari ini. Saudara, perhatikan betul undangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, yang pertama, maukah kita menjadikan salib Yesus sebagai lensa hidup kita yang terus-menerus akan mengarahkan kembali fokus hidup kita dan menjadi tujuan hidup kita yang kita kejar di dalam hidup kita. Saudara, di dalam menjalani keseharian saya memiliki holding cross ini ya, saudara ya. Kenapa namanya holding cross? Karena bisa dipegang dengan cukup nyaman, saudara, dengan tangan kita, dengan tangan manusia, seperti pegangan genggaman apapun begitu ya. Saudara, holding cross ini selalu ada di meja kerja saya. Dan hampir setiap kali saya saat teduh, saya memakai holding cross ini, memegangnya sambil saya membaca firman Tuhan atau berdoa. Dan saudara, ketika saya bekerja, ketika holding cross itu ada di depan mata saya, saudara, ada kalanya saya terlalu fokus dengan apa yang saya kerjakan, terlalu fokus dengan laptop dan monitor yang ada di depan saya, terlalu sibuk pikiran saya dan hati saya dengan segala sesuatu yang saya kerjakan, yang saya siapkan. Dan saudara, ketika saya menggeser sedikit pandangan saya kepada holding cross yang ada di depan saya juga, saudara, holding cross ini menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa fokus pekerjaan saya, pelayanan saya, hidup saya harus kepada salib Yesus. Salib Yesus inilah yang terus saya kejar. Kematian Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, itu yang seharusnya menjadi fokus bagi hidup saya. Saudara, ada berbagai sarana, alat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita terus mengarahkan hidup kita kepada salib Yesus, kepada kemuliaan Yesus. Bisa berupa holding cross seperti ini ataupun sarana alat-alat yang lain, saudara.
Tapi saudara, pertanyaan yang lebih dalam, maukah kita berkomitmen untuk boleh memfokuskan seluruh hidup kita, tujuan hidup kita kepada salib Yesus itu, kepada kemuliaan Yesus itu. Yang kedua saudara, maukah kita menerima anugerah hidup kekal dari Allah bagi kita? Mungkin ada di antara kita yang belum percaya dan hari ini hidup kekal dari Tuhan diberikan kepada kita. Hidup kekal yang bukan sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, tapi membawa hati kita, hasrat hati kita kepada pengenalan akan Yesus yang memberikan hidup itu bagi setiap kita. Kalau selama ini hati kita masih keras, kita nggak mau melihat akan kasih dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saat ini apakah kita mau menerimanya? Dan bagi saudara, bagi setiap kita yang sudah percaya, apa yang jadi komitmenmu untuk hidup semakin mengenal Kristus? Hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kita bukan berhenti pada saat kita bertobat lahir baru, bukan. Tapi kepada pengenalan yang terus menerus kepada Yesus. Mengenal kasih Tuhan, mengenal keselamatan Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Sampai kita betul-betul memandang kemuliaan Tuhan seperti yang Yesus doakan kepada kita. Dan yang terakhir saudara, maukah kita menjadi gereja yang disatukan oleh Injil Kristus dan diutus demi pekerjaan Injil Kristus? Saudara, adakah hal-hal dalam hidup kita yang mau kita buang? Supaya apa? Pekerjaan Injil Kristus tidak terhalangi. Pekerjaan Injil Kristus nyata melalui hidup kita. Dalam hal apa saja kita mau bertobat, supaya kisah Injil Kristus yang mempertobatkan hati kita itu bisa kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam hal apa kita mau terlibat sebagai utusan misi kerajaan Tuhan. Saudara, kita bisa memulai seperti Yesus. Berdoa. Berdoa bagi orang-orang yang akan percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil kita. Mungkin kita tahu nama mereka. Karena mereka adalah keluarga kita, orang tua kita mungkin, anak kita mungkin, atau teman-teman kita, kerabat kita. Tapi mungkin kita nggak tahu nama mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak kita kenal. Mungkin mereka ada di suku-suku yang terabaikan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang akan Tuhan kirimkan di dalam hidup kita untuk kita layani. Saudara maukah mulai dari berdoa bagi setiap mereka? Berdoa karena kita diutus sebagai milik kesayangan Allah, sekaligus murid Kristus. Kepada dunia yang berbeban berat, dunia yang penuh dengan penderitaan, dan dunia yang membutuhkan Yesus melalui hidup kita. Apa yang menjadi jawab kita saudara untuk 3 undangan Tuhan ini? Mari kita menjawabnya di dalam doa. Mari saudara pakai waktu sejenak untuk boleh menjawab 3 undangan Tuhan ini bagi kita. Maukah kita menjadikan salib Yesus itu fokus hidup kita, yang terus kembali mengarahkan hidup kita kepadanya. Salib Yesus yang menjadi tujuan hidup kita, pengejaran hidup kita. Bukan kemuliaan kita yang kita kejar, tapi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang Tuhan nyatakan dengan begitu indah melalui salibnya. Maukah kita menerima dan menghidupi hidup kekal itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hidup kekal yang membawa kita semakin hari semakin mengenal Yesus. Semakin hari semakin dekat satu langkah kepada Yesus. Semakin hari semakin memuliakan Bapa di surga melalui kehidupan kita bersama Tuhan. Dan maukah kita disatukan bersama dengan gereja di mana-mana tempat saudara. Untuk boleh menjadi utusan misi Kristus demi Injil Kristus. Mulailah saudara dari hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita. Dengan doa, dengan membuka mata kita, melihat dunia yang Tuhan percayakan, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Maukah kita berdoa bagi mereka? Maukah kita membagikan kisah keselamatan yang sudah mengubahkan kita bagikan bagi mereka? Maukah kita melayani kehidupan mereka yang mungkin penuh dengan beban dan penderitaan, untuk menyatakan kasih Tuhan yang tersedia bagi mereka? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena sejak dulu Engkau sudah berdoa bagi kami. Di dalam kemahatauan-Mu, di dalam kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menyebut nama setiap kami di dalam doa-Mu. Kami orang-orang yang sudah percaya karena pemberitaan Injil-Mu melalui orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami.
Dan Tuhan biarlah kami juga boleh berdoa hal yang sama. Salib-Mu Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan biarlah kami boleh berdoa, tunjukkan salib-Mu itu Tuhan melalui kehidupan kami. Biar kami boleh membagikan salib-Mu, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami yang sudah mengubah hidup kami ini. Kami bagikan kepada orang-orang yang masih terhilang, dunia yang masih tersakiti, penuh dengan beban. Mereka yang membutuhkan keselamatan, kelegaan yang sejati. Tuhan utus kami kepada mereka. Dan Tuhan biarlah hidup kami, hidup kekal yang sudah Engkau anugerahkan, membawa kami terus-menerus tiap hari, bahkan tiap detik mengenal Engkau. Ada ketidakpuasan ilahi yang kudus di dalam hati kami, untuk kami boleh semakin terus-menerus mengenal Engkau. Mengenal kasih-Mu yang besar melampaui ukuran kami. Mengenal kabar baik-Mu yang begitu luar biasa melampaui pemikiran kami. Mengenal seutuhnya diri-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu. Sampai nanti Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau berhadapan muka. Kami menikmati kemuliaan-Mu di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.